Bab 60. Dengan suara berderak, kilat juga menyambar kobaran api tersebut. Melihat hal itu, tawa Zhou Qian perlahan mereda. Apa, kamu beneran mau mengambil langkah? Dia melirik pedang aneh yang tidak biasa di tangan Jiang Qi. Lalu melirik wajah Jiang Qi yang sangat muda dan tampan, dan sudut mulutnya berkedut. Aku telah berkelana selama 700 tahun. Aku telah melihat orang yang sombong. Tetapi tidak pernah ada yang sesombong dirimu. Jangan katakan bahwa aku, orang tua ini, sedang menindas seorang junior. Aku akan memberimu 3 napas. Berlututlah sekarang. Serahkan pedang di tanganmu. Dan mungkin belum terlambat untuk memohon ampun. Jiang Qi menatapnya. 3 tarikan napas telah berlalu. Sudah waktunya kamu diam. Begitu kata itu terucap. Jiang Qi bergerak. Seluruh sosoknya lenyap dari atas kepala ular dalam sekejap. Dan ketika dia terlihat lagi, dia sudah muncul di hadapan orang sejati Fengshan. Pupil mata Zhou Qian menyempit tajam. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator lepas yang telah hidup selama 700 tahun. Bukan seorang pemula tanpa pengalaman bertempur. Saat Jiang Qi muncul di hadapannya, dia sudah mundur setengah langkah, membentuk segel dengan tangan kirinya. Dan perisai cahaya merah tua seketika terbentuk di depannya. Permukaannya bergejolak dengan gelombang Qi yang meng-scorching. Jiang Qi menebas ke bawah. Pedang pembunuh iblis Yan Lei, yang diselimuti petir dan api, menghantam keras perisai cahaya merah tua itu. Saat ujung pedang berbenturan dengan perisai cahaya, gelombang Qi yang terlihat meledak keluar, dan percikan api berhamburan seperti kembang api yang mekar. Permukaan perisai cahaya itu bergetar hebat, dan muncul retakan kecil, tetapi tidak hancur berkeping-keping. Alis Zhou Qian sedikit bergerak, dan kilatan kejutan melintas di pupil matanya yang tegak. Menarik, dia mengayunkan pergelangan tangannya, dan perisai cahaya itu tiba-tiba berubah dari keadaan bertahan menjadi keadaan menyerang. Cahaya merah tua terkelupas dari permukaan perisai seperti lava yang mengalir, berubah menjadi beberapa garis api yang mem-scorching dan melesat langsung ke arah wajah Jiang Qi. Jiang Qi tidak menghindar, sosoknya sedikit bergoyang di tengah kobaran api, seperti ikan yang berenang di arus yang bergejolak, menyelinap melalui celah di antara garis api. Ujung jubahnya hangus dengan beberapa bekas terbakar, tetapi kulitnya sama sekali tidak terluka. Pupil mata Zhou Qian kembali menyempit. Jiang Qi sudah mendekatinya. Serangan kedua, pedang itu jatuh, dan kilat berwarna perak putih menyambar di sepanjang pedang tersebut. Retak petir yang melilit ujung pedang itu menyambar cahaya spiritual pelindung Zhou Qian, mengukir retakan di dalamnya. Namun pada saat itu juga, Zhou Qian telah menstabilkan posisinya. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan gelombang Qi merah menyala menyembur dari telapak tangannya, memaksa Jiang Qi mundur beberapa langkah. Keduanya mundur 2 langkah, menciptakan jarak. Lembah itu hening. Fengshan, sang manusia sejati. Mo Fuyao menatap ketua klan Qiyue. Pemimpin klan Qiyue tersenyum tipis di sudut mulutnya. Sebagai raja ular tingkat 7 yang akan berubah menjadi naga banjir, tentu saja aku memiliki kekhawatiran. Jadi aku secara khusus mengundang orang sejati Fengshan hanya untuk berurusan denganmu. Karena orang sejati Fengshan baru ini memperoleh teknik kultivasi. Teknik budidaya apa? Secerca keraguan terlintas di pupil mata Mo Fuyao yang besar dan tegak. Pemimpin klan Qiyue mencibir. Hehehe, pernahkah kau mendengar tentang segel pengikat surga 9 naga? Mendengar itu, tubuh ular 100 zang milik Mo Fuyao bergetar. Di samping mereka, Lei Linger melihat ini dan alis Mo Fuyao sedikit berkerut. Fuyao, ada apa? Apakah teknik kultivasi ini sangat ampuh? Mo Fuyao terdiam sejenak sebelum berbicara. Segel pengikat surga 9 naga ini adalah teknik kultivasi penangkap naga yang bahkan dapat mengendalikan naga sejati. Cara penggunaannya aneh, dan kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Melihat Mo Fuyao selesai berbicara, ketua klan Qiyue menyela dengan tawa keras. Hahaha, untunglah kau tahu. Jika ia bahkan mampu menangkap naga sejati, maka iblis ular tingkat 7 sepertimu bukanlah masalah besar. Setelah bocah sombong ini mati, kau tinggal menunggu untuk ditangkap dengan patuh. Tepat pada saat itu, Lei Linger tiba berteriak kepada Jiang Qi yang sedang bertarung. Tuan, dia punya harta karun. Jangan hancurkan kantung penyimpanannya. Pemimpin klan Qiyue tercengang astonished, menatap gadis kecil bertelinga panjang itu dengan ekspresi kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bukan hanya tidak khawatir, dia malah ingin merampoknya. Baya juga terkejut setelah mendengar kata itu barusan. Tatapannya tertuju erat pada Jiang Qi. Dia tidak berbicara. Matanya terpaku pada pusat medan perang. Jiang Qi berdiri di tengah reruntuhan. Jubah hitamnya sedikit berkibar. Kilat perlahan menari di pedangnya. Dan api hitam masih menyala. Belum padam. Mendengar teriakan Lei Linger, dia menoleh dan memberi isyarat dengan tanda ok. Lei Linger merespons dengan mengacungkan jempol. Tindakan tuan dan pelayan ini membuat semua orang bingung. Namun, sedetik kemudian,
Jiang Qi tiba bergerak. Dia mengangkat tangannya, memegang pedang pembunuh iblis Yanlei tinggi di atas kepalanya. Petir di pedang itu tiba melonjak, dan busur listrik berwarna perak, putih meledak di sepanjang punggung pedang, seperti naga petir yang melingkari pedang, siap menyerang. Teknik petir Tiangang lapisan ke-6. Petir marah menekan penjara, jatuh, pisau itu jatuh, pilar petir berwarna perak, putih setebal batu penggiling meledak dari pedang, membawa kekuatan 10.000 jun, menyambar lurus dari 9 langit, tepat mengenai tempat Zhou Qian berdiri. Ledakan, suara keras menggema di lembah, puing berhamburan, debu beterbangan, dan kilat menerangi seluruh area seterang siang hari. Sosok Zhou Qian tertelan oleh sambaran petir, sudut bibir ketua klan Ciyue sedikit melengkung ke atas. Namun tak lama kemudian, senyum di wajahnya menghilang. Petir itu mereda, Zhou Qian berdiri di tengah lubang sambaran petir, tangannya menopang perisai cahaya merah tua yang goyah. Untuk pertama kalinya, ekspresi kekacauan muncul di wajahnya, jubahnya lebih dari setengah hangus hitam, dan beberapa helai rambutnya terlepas. Wajah tuanya tampak tegang, kehilangan sikap ceria dan riang yang dimilikinya beberapa saat sebelumnya. Hanya itu, Zhou Qian memaksakan diri untuk menenangkan auranya, sudut mulutnya sedikit menyeringai, tetapi suara 2-3 dalam sekejap mata, puluhan bunga teratai setengah putih dan setengah merah muncul di atas kepalanya, berlapis-lapis dan melayang di udara. Masing berputar perlahan, memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar kencang. Kelopak putih diselimuti embun beku, kelopak merah terbakar oleh api, es dan api berdampingan di kelopak yang sama. Diam menyelimuti seluruh langitnya. Pupil mata Zhou Qian menyempit dengan hebat. Ini adalah, dia tidak menyelesaikan katanya, karena bunga teratai itu sudah gugur. Ia bergerak secepat salju yang turun tanpa suara, namun juga seperti lautan api yang mengscorching yang turun dari langit. Bunga teratai pertama menyentuh bahunya, dan kilatan api merah meledak seketika itu juga, membakar lubang seukuran kepalan tangan di cahaya spiritual pelindungnya. Yang kedua, ketiga, keempat berturut-turut, api merah dan kristal es putih keperakan meledak bergantian, menelan sosok Zhou Qian di dalamnya. Di tengah suara ledakan es dan api, tidak, teriakan Zhou Qian hanya berlangsung sesaat sebelum tiba terhenti. Di lembah itu, hanya suara kobaran api dan pecahan kristal es yang tersisa, dan gelombang ki yang mengscorching menyebar di sepanjang tanah, menerbangkan puing, menyebabkannya berguling ke segala arah. Petir mereda, dan asap serta debu pun menghilang. Di tanah, hanya tersisa sebuah patung yang terperangkap dalam es. Ia mempertahankan posisi pertahanan terakhirnya, tetapi tidak ada tanda kehidupan. Teratai kembar es, api itu perlahan menyusut, berputar kembali ke telapak tangan Jiang Qi, berubah menjadi bunga teratai seukuran telapak tangan di tangannya. Kelopaknya perlahan menutup, sunyi seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiang Qi menyarungkan pedangnya. Tepat pada saat itu, Lei Linger berubah menjadi seberkas kilat dan tiba di depan Jiang Qi. Dia meraih punggungnya, dan palu petir pun muncul. Sambil memutar pinggang dan pinggulnya, dia mengayunkan palu untuk memukul. Retak daging dan tulang di dalam patung es itu hancur berkeping-keping. Feng Shan, sang manusia sejati, hancur berkeping-keping menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mata besar Lei Linger mengamati ke kiri dan ke kanan, dan dia melihat kantung penyimpanan. Dia berlari mendekat, langsung mengambilnya, dan membuangnya. Benar saja, sebuah buku kuno terjatuh. Setelah mengambilnya, dia berlari ke sisi Jiang Qi. Guru, lihat cepat, apakah ini? Segel pengikat surga 9 naga. Jiang Qi mengambilnya dan melihatnya. Memang benar itu dia. Di atasnya tertulis 5 karakter besar. Segel pengikat surga 9 naga. Ding. Notifikasi sistem teknik kultivasi selesai. Tangan menggambar naga berhasil ditingkatkan. Segel surga pengikat 9 naga. Mata Jiang Qi berbinar. Jadi, begitulah. Pada saat itu, lembah tersebut menjadi benar sunyi. Senyum di wajah ketua klan Ciyue masih ada, tetapi sudah membeku. Mulutnya sedikit terbuka, dengan sisa senyum yang belum hilang di sudutnya. Tetapi warna matanya telah berubah sepenuhnya, dan pupil matanya berkedut karena kengerian yang tak tersian-sian. Ini bagaimana ini mungkin? Feng Shan, sang manusia sejati, di tahap menengah alam inti emas, baru saja meninggal seperti ini. Baru saja terjadi adu argumen, bagaimana dia bisa terbunuh dalam sekejap. Para prajurit suku rubah merah di belakangnya beberapa tangannya gemetar saat menggenggam senjata, beberapa tanpa sadar mundur setengah langkah, dan beberapa matanya terbelalak, seolah terpaku di tempat. Baya berdiri di tempatnya, pandangannya tertuju pada kerangka hangus di kejauhan. Bibirnya bergerak, tetapi pada akhirnya, hanya mengucapkan sebuah kata.
Tak bisa diungkapkan, namun matanya sudah mengatakan semuanya ia telah melihatnya, tetapi ia tidak bisa mempercayainya. Lei Linger berdiri di samping Jiangqi, melirik ketua klan Ciyue, lalu cemberut. Tuan, orang tua ini sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu bertahan 3 ronde di tangan Anda? Jiangqi tidak menjawab, ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di atas kepala ular, pandangannya tertuju pada pemimpin klan Ciyue. Ia berbicara perlahan, suaranya tidak lembut maupun berat. Pemimpin klan Ciyue, pembantumu telah pergi. Sekarang apakah kematian? Atau akankah kau menyerahkan roh Ganoderma berdaun 7? Di lembah itu, angin bertiup kencang sekali. Kata Jiangqi bagaikan batu besar yang menghantam air, mengirimkan riak ke dalam hati ketua klan Ciyue. Apakah ini kematian? Atau akankah kau menyerahkan roh Ganoderma berdaun 7? Pemimpin klan Ciyue berdiri di depan aula batu, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Melihat Jiangqi sekarang, dia menyadari bahwa gelombang ki jahat dan tekanan yang tak terlukiskan memancar darinya. Tatapannya melayang melewati Jiangqi dan tertuju pada mayat yang telah hancur berkeping. Keping orang sejati Fengshan, Zhou Qian, seorang kultivator lepas dengan 700 tahun kultivasi. Dia adalah sosok yang terkenal di seluruh benua Changsuan. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengobrol dan tertawa bersamanya. Tetapi sekarang dia tidak lebih dari pecahan es yang berserakan di tanah. Di belakangnya, beberapa prajurit suku rubah merah sudah mulai mundur. Jakun ketua klan Ciyue bergerak naik turun. Ia terdiam lama. Akhirnya, ia menurunkan tangannya yang tegang, mengambil sebuah kotak giok dari kantung penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Jiangqi. Gerakannya kaku dan enggan, seolah-olah hatinya sendiri sedang berdarah. Ganoderma roh berdaun 7 telah tiba. Jiangqi tidak menerimanya. Bukalah, sambil menggertakkan giginya. Jari ketua klan Ciyue sedikit gemetar saat ia mengangkat tutup kotak giok itu. Aroma obat yang kaya memenuhi udara. Aromanya segar dan membawa sedikit energi bumi yang mendalam. Satu hirupan saja sudah cukup untuk menyegarkan jiwa. Di dalam kotak giok itu terdapat Ganoderma roh yang berkilauan dengan cahaya ungu tua yang samar. 7 kelopaknya berlapis dan terbentang. Dengan bintik halus cahaya roh mengalir melalui urat setiap kelopak, dan tepinya dihiasi dengan lingkaran cahaya keemasan. Jiangqi melihat sekilas, memastikan itu benar, lalu menoleh untuk melihat Mo Fuyao. Pupil mata Mo Fuyao tiba melebar. Tatapannya tertuju erat pada Ganoderma roh itu. Napasnya semakin berat, dan suaranya terdengar sedikit gemetar tak terkendali. Kuasai ini Jiangqi mengambil kotak giok itu, berjalan menghampiri Mo Fuyao, dan menyerahkan Ganoderma roh kepadanya. Makanlah. Mo Fuyao menundukkan kepalanya untuk menatap Ganoderma roh itu. Pupil matanya yang vertikal berputar dipenuhi kerinduan, antisipasi, dan ekstasi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dia tidak ragu. Dia membuka rahangnya yang besar dan menelan Ganoderma roh bersama dengan kotak giok itu. Saat Ganoderma spiritual memasuki perutnya, tubuh Mo Fuyao tersentak hebat. Suara rendah, seperti guntur kuno, menggelegar dari dalam tubuhnya. Seolah-olah sesuatu yang terpendam dalam garis keturunannya sedang terbangun dan menyala. Sisiknya mulai memanas, dan cahaya merah gelap merembes dari celah di antara sisiknya. Seolah-olah magma dari kedalaman bumi mengalir melalui dagingnya. Seketika itu juga, tubuhnya mulai membesar. Sisik menembus dari bawah sisik. Awalnya, tanduk itu setipis jarum perak, tetapi kemudian tumbuh, bercabang, dan mengeras dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pola petir halus muncul di permukaannya, menyebabkan lingkaran busur listrik kecil memercik di udara. Di sepanjang tulang punggungnya, sisik itu melengkung dan naik, menumbuhkan duri tulang belakang yang lebat, dengan cahaya merah gelap berdenyut jauh di dalam tulang punggungnya. Seluruh lembah berguncang, puing berjatuhan dari dinding tebing, retakan seperti jaring laba membelah tanah, debu memenuhi udara, dan angin meraung, seolah-olah langit dan bumi sendiri sedang memberi jalan bagi metamorfosis ini. Pemimpin klan Ciyue berdiri di tempatnya, mengamati ular piton raksasa itu membesar, berubah bentuk, dan meronta. Pupil matanya tiba menyempit. Berubah menjadi naga banjir. Semudah itu, suaranya mengandung sedikit rasa ngeri yang tak bisa disembunyikan. Dia telah melihat catatan tentang transformasi naga banjir dalam teks kuno dan tahu betapa sulitnya proses itu, yang membutuhkan konvergensi waktu surgawi, keunggulan geografis, benda spiritual, dan garis keturunan keempatnya sangat diperlukan. Raja ular bersisik hitam ini jelas telah disegel selama 800 tahun. Jelas telah jatuh ke ambang batas kemampuan untuk berubah wujud, namun di sini dia berubah menjadi naga banjir tanpa persiapan apapun. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya aku lari selagi masih ada kesempatan.
Pemimpin klan Ciyue berbalik tajam dan berlari menuju bagian belakang aula batu. Mundur, mundur dengan cepat. Suaranya tajam dan mendesak, dipenuhi keputusasaan seseorang yang melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Para prajurit suku rubah merah di belakangnya terdiam sejenak, lalu berpencar dan melarikan diri seperti burung yang terkejut. Namun sebelum mereka sempat melangkah beberapa langkah, kilatan cahaya putih muncul. Baya sudah berdiri di pintu masuk lembah. Angin berhembus di kakinya. Dia menggenggam pedang panjangnya erat, dan suaranya dingin dan tenang. Kamu mau lari? Selusin atau lebih prajurit suku rubah di belakangnya bergerak serentak. Pedang dihunus. Sosok saling bersilangan. Dan mereka sepenuhnya menghalangi jalan puluhan prajurit suku rubah merah. Pemimpin klan Ciyue. Kejahatan mengkhianati suku dihukum mati. Pemimpin klan Ciyue menggertakkan giginya, menghunus pedang pendeknya, dan menebas ke arah Baya seperti kilat merah. Minggir, Baya tidak mundur. Dia menghunus pedangnya. Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya mata pedang, meledak menjadi percikan api. Keduanya mundur setengah langkah, lalu menyerang lagi. Suara dentingan pedang dan pedang berdentuman keras menggema di lembah, seperti rentetan petasan yang menyala. Di tengah lembah, metamorfosis Mo Fuyao telah memasuki tahap akhir. Tubuhnya telah membesar hingga lebih dari 200 zang. Sisik naga banjir yang baru tumbuh menutupi seluruh tubuhnya, dan cahaya merah gelap bersinar dari bawahnya, menerangi seluruh lembah seperti neraka yang meleleh. Tanduknya terbentuk sempurna, dengan pola guntur yang padat di percabangannya. Setiap kali tanduk itu bergetar, percikan listrik meledak di udara. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan panjang. Suara itu bukan lagi desisan ular, melainkan suara rendah, dalam, dan menggema seperti raungan naga. Deru itu bergema di seluruh lembah, menggoyangkan puing dan menyebabkan tanah bergetar hebat. Di luar lembah, puluhan mil jauhnya, para pengintai suku rubah dan suku ular serentak mendongak ke arah awan yang berputar di langit. Mata mereka dipenuhi keterzenjingan. Berwarna hitam pekat, berkilauan dengan cahaya metalik di bawah sinar bulan. Dia menatap cakarnya yang baru tumbuh, lalu mendongak menatap Jiangqi. Pupil matanya yang vertikal berputar dipenuhi emosi karena penantian selama 1000 tahun akhirnya terwujud, dan suaranya sedalam denting lonceng. Tuan, aku telah berubah menjadi naga banjir. Jiangqi berdiri di atas reruntuhan, mengamatinya, dan mengangguk sedikit, suaranya tenang. Mo Fuyao tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan menatap punggung pemimpin klan Ciyue di kejauhan. Di pupil mata yang tegak itu, hanya tersisa niat membunuh yang murni dan tenang. Duel antara ketua klan Ciyue dan Baya berlanjut. Pedang dan bilah beradu. Percikan api beterbangan, dan keduanya mundur setengah langkah. Awo raungan naga menggema di langit dan bumi. Pemimpin klan Ciyue menoleh dan melihat bahwa Raja Ular peringkat ke-7 telah selesai berubah menjadi naga banjir. Mo Fuyao menoleh untuk melihat pemimpin klan Ciyue. Wajah pemimpin klan Ciyue seketika pucat pasi, dan pedang pendek di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Tatapan Mo Fuyao beralih ke Jiangqi. Sebelum Jiangqi sempat berbicara, Lei Linger berkacak pinggang dan berteriak pada Mo Fuyao. Apa yang masih kau lihat? Pergi bunuh bajingan itu. Mo Fuyao terstunet, dan mata naga yang seperti lentera itu menatap ke arah Jiangqi. Jiangqi mengangguk sekali. Mo Fuyao, yang kini telah berubah menjadi naga banjir, melompat ke langit. Saat ekornya yang besar bergoyang, angin dan awan berhembus kencang. Dalam sekejap, dia muncul, berputar di pintu masuk lembah. Mo Fuyao menatap ketua klan Ciyue, yang memegang pedang panjang. Pemimpin klan Ciyue mendongak memandang naga banjir yang berputar dan mengaduk angin serta awan di langit. Tidak, kau tidak bisa membunuhku, katanya tetap tak selesai. Mo Fuyao telah menukik turun. Ekor naga banjirnya menyapu dengan kekuatan 1000 jun, mengenai dada ketua klan Ciyue dengan tepat. Tubuh pemimpin klan Ciyue terlempar dengan keras, membentur tangga batu di depan aula batu. Dia terpental 2 kali dan berguling ke reruntuhan, memuntahkan seteguk darah. Pedang pendek di tangannya terlepas dari genggamannya dan tertancap di tanah beberapa zang jauhnya. Dia berusaha untuk bangun, tetapi beberapa tulang rusuk di dadanya sudah patah. Baya menyarungkan pedangnya dan mundur selangkah. Melihat kepala klan mereka dikalahkan, para prajurit suku rubah merah melemparkan senjata mereka dan berlutut di tanah. Mo Fuyao tidak menatap mereka. Dia terbang di depan pemimpin klan Ciyue, menatap dari atas ke arah pria yang pernah mempermainkan Ganoderma Roh 7 daun untuk membuatnya tetap terikat selama 3 bulan. Pemimpin klan Ciyue mendongak menatapnya. Matanya dipenuhi rasa takut dan keengganan. Darah masih menetes dari sudut mulutnya. Kau tidak bisa membunuhku, aku bahkan mentraktirmu makan. Mo Fuyao menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam,
Seolah-olah dia marah mendengar kalimat itu. Cakar naga banjir itu turun. Seberkas cahaya merah gelap melintas, bersih dan tegas. Lembah itu menjadi sunyi. Tubuh pemimpin klan Ciyue perlahan terkulai ke depan, roboh ke tanah, dan tidak pernah bergerak lagi. Mo Fuyao menarik kembali cakar naga banjirnya, berbelok tajam di udara, dan sosoknya, seperti seberkas cahaya berwarna tinta, terbang kembali ke sisi Jiangqi. Ia turun perlahan dari udara, energi iblis di sekitarnya dengan cepat menyusut, mengembun, dan terkompresi. Bayangan naga banjir yang panjang dan kuat itu perlahan menyusut, berubah, dan kabur pada saat sosoknya tenggelam ke dalam debu. Ia telah berubah menjadi sosok seorang anak kecil, sekitar 6 atau 7 tahun. Dia mengenakan jubah kecil berwarna hijau tua, yang ujungnya menyeret di tanah, menggantung. Longgar seolah-olah dia telah mencuri pakaian orang dewasa untuk dikenakan. Wajah kecilnya bulat dan tembem, kulitnya cerah dan lembut hingga hampir transparan, seperti telur yang baru dikupas, dengan dua pipi tembem yang tipis seperti pipi bayi. Ciri yang paling mencolok adalah sepasang tanduk kecil di kepalanya hanya sepanjang jari, seluruhnya berwarna hijau tinta, dengan ujungnya sedikit berkilauan seperti dua tunas bambu musim semi yang baru tumbuh, berdiri tegak di antara rambutnya yang lembut dan pendek. Mo Fuyao mendongakkan kepalanya, mata itu besar dan bulat, irisnya sedalam tinta pekat. Namun sudut matanya sedikit melengkung ke atas, membawa sedikit ketajaman alami yang melekat pada ras naga banjir tetapi pada wajahnya yang putih susu dan seperti bayi, itu hanya menghasilkan kelucuan yang luar biasa. Dia berlutut di hadapan Jiangqi, kedua kakinya yang pendek terlipat rapi, kedua tangannya yang kecil diletakkan di atas lututnya, kepalanya tertunduk, sepasang tanduk naga kecil berwarna hijau tinta di kepalanya berkilauan dengan cahaya lembab di bawah sinar matahari. Menguasai, suaranya lembut dan lengket, membawa kekanak. Kanakan khas seorang anak, memperpanjang suku kata terakhir. Dia berbicara dengan sangat serius, namun terdengar agak canggung dan menggemaskan karena nada bicaranya yang kekanak-kanakan dan seperti anak kecil. Ia menundukkan kepala, posturnya penuh hormat, namun punggung kecilnya tetap tegak. Ketundukan semacam itu bukanlah paksaan. Itu adalah kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lubuk hatinya. Jiangqi tercengang, dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lei Linger juga ikut mencondongkan tubuh, memiringkan kepalanya sambil mengelilingi Mo Fuyao 2 kali. Matanya yang besar dipenuhi kebingungan. Dia berhenti, menatap Jiangqi, lalu ke anak naga banjir kecil yang berlutut di tanah, alisnya yang kecil berkerut. Menguasai, dia menarik lengan baju Jiangqi. Apa yang terjadi? Raja ular hitam yang tadi tidak Mo Fuyao yang tadi. Bukankah dia dalam wujud pria dewasa? Bagaimana dia bisa menjadi sekecil ini setelah berubah menjadi naga banjir? Jiangqi juga sedikit linglung. Dia menatap anak kecil yang berlutut di tanah, lalu teringat bayangan naga banjir beberapa saat yang lalu panjangnya beberapa zang, bersisik, dan dipenuhi niat membunuh dan tidak dapat menghubungkannya dengan anak kecil di depannya. Mo Fuyao mendongak, mengedipkan mata besarnya yang berwarna hitam pekat, dan seolah menebak kebingungan mereka, menjelaskan dengan suara yang lembut. Aku sebelumnya memiliki tubuh ular piton hitam dan melakukan kultivasi selama bertahun-tahun sebelum mengambil wujud manusia, menggunakan cangkang ras ular piton. Dia berhenti sejenak, suaranya sedikit merendah. Namun sekarang setelah aku berubah menjadi naga banjir, aku telah melepaskan tubuh ular piton dan kembali ke wujud asli ras naga banjir. Ras naga banjir memiliki umur yang panjang, 1000 tahun baru dianggap sebagai masa dewasa. Bagiku aku hanya bisa dianggap sebagai naga banjir muda sekarang. Dia menurunkan kelopak matanya dan bergumam pelan. Jadi, aku berubah menjadi seperti ini. Jiangqi dan Lei Linger saling bertukar pandang. Jadi, begitulah. Masa dewasa bagaikan ular piton, masa muda bagaikan naga banjir. Berubah menjadi naga banjir adalah kelahiran kembali, memulai semuanya dari awal lagi. Makhluk kecil ini tampak lembut dan kenyal, tetapi sebenarnya, dia adalah seekor naga muda yang asli. Lei Linger tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh sepasang tanduk naga kecil di kepalanya. Matanya langsung berbinar, dia sebenarnya cukup tampan. Jiangqi melihat sekilas dan juga mengangguk sedikit. Ayo kita kembali ke Gunung Qingqiu. Shen Qingyi masih menunggu. Lembah Wanshi, matahari seolah-olah berlumuran darah, membuat seluruh lembah tampak sangat gemerlap. Di antara kerikil, jejak pertempuran beberapa hari yang lalu masih tersisa permukaan batu yang hangus, dinding batu yang terbelah oleh cahaya pedang, jejak kaki yang dalam di lumpur, dan beberapa pola formasi yang tertinggal akibat terbakarnya sebuah formasi. Dua sosok turun ke lembah secara bersamaan dari utara dan selatan. Dari arah utara datang orang dari sekte Tianshui. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang anggun,
mengenakan jubah biru air dengan pola riak unik Sekte Tianshui yang disulam di mansetnya. Di belakangnya diikuti oleh 4 murid. Aura mereka stabil. Semuanya adalah kultivator puncak pendirian fondasi. Dari arah selatan datang orang dari Sekte Tianjian. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berwajah muram berpakaian hitam, dengan pedang panjang bersarung di pinggangnya. Bilahnya berwarna gelap, simbol dari Sekte Tianjian pedang pembantai. Di belakangnya juga diikuti oleh 4 murid. Langkah mereka seragam, aura mereka tajam. Kedua kelompok mendarat hampir bersamaan, saling bertukar pandang dari jarak lebih dari 10 zang. Tidak ada basa-basi. Pria parubaya dari Sekte Tianshui berbicara lebih dulu. Pandangannya menyapu jejak yang tersisa di lembah itu. Aku dengar murid Sekte Tianjianmu juga meninggal di sini. Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk, tidak menyangkalnya. Lampu jiwa Liu Han padam 10 hari yang lalu. Fu Qingsu dari Sekte Tianshui saya, sama saja. Keduanya serentak menatap dinding batu yang dibelah oleh cahaya pedang. Seorang murid Sekte Tianshui melangkah maju untuk memeriksa. Berjongkok, ujung jarinya dengan lembut menyentuh bekas pedang di dinding batu. Tetua, tanda pedang ini adalah seni pedang angin jernih. Pria tua berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya dengan tajam. Dia melangkah maju dengan cepat dan membungkuk untuk melihat lebih dekat. Dia menatap beberapa bekas tebasan pedang itu untuk waktu yang lama. Ekspresinya semakin muram. Jurus pedang angin jernih Sekte Tianjian bagaimana bisa muncul di sini? Pria parubaya dari Sekte Tianshui itu tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada jejak lain di tanah kerikil yang terpotong oleh aliran air. Penampangnya halus seperti cermin, menyisakan jejak samar ki spiritual atribut air. Dia berjongkok. Ujung jarinya menyentuh beberapa noda air di kerikil, dan mengendusnya dengan ujung hidungnya. Seni suara pasang surut, pupil mata lelaki tua berpakaian hitam itu menyempit tajam. Keduanya mendongak bersamaan, saling bertatap muka, seolah-olah sesuatu di udara telah mengeras sesaat. Seni suara pasang surut Sekte Tianshui, bagaimana bisa muncul di sini? Jurus pedang angin jernih Sekte Tianjianmu, bagaimana bisa muncul di sini? Keduanya berbicara bersamaan, lalu terdiam serentak. Beberapa murid juga saling memandang. Suasana tiba menjadi agak suram. Tidak jauh dari situ, di sebidang tanah yang terkena teknik petir, terdapat bekas hangus di mana api hitam dan cahaya petir bercampur tetapi bekas itu telah disentuh oleh seseorang. Jejak di permukaannya sengaja dihapus, seolah-olah seseorang tidak ingin dikenali. Para tetua dari kedua belah pihak mengutus murid mereka untuk menyelidiki. Beberapa saat kemudian, para murid memberikan laporan kembali. Tetua, ada 2 jejak pertempuran di lembah ini, satu di sisi timur, berisi ki pedang dari seni pedang angin jernih, dan yang lainnya di sisi barat, berisi ki spiritual atribut air dari seni suara pasang surut. Kedua pertempuran itu berjarak kurang dari 100 zang, dan waktunya sangat berdekatan. Pria tua berpakaian hitam itu terdiam lama, sebelum akhirnya berbicara. Seni pedang angin jernih Sekte Tianjianku tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Seni suara pasang surut Sekte Tianshui saya juga tidak pernah diajarkan. Saling memandang. Seolah-olah sesuatu di udara sedang retak secara diam. Pria tua berpakaian hitam itu berjongkok. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh bekas tebasan pedang di kerangka tersebut. Bekas tebasan pedang itu sangat halus. Penampangnya sehalus cermin. Membentang miring dari tulang belikat ke bawah tulang rusuk. Masing memotong dengan tepat di celah persendian tulang itu adalah ciri khas gaya ketiga seni pedang angin jernih. Angin melewati tanpa jejak. Dia mendongak menatap pria parubaya dari Sekte Tianshui itu. Tatapannya dingin seolah ditempa dalam es. Ekspresi pria parubaya dari Sekte Tianshui itu juga berubah muram. Dia berjalan menuju reruntuhan yang membeku, mengamati penampang yang terpotong oleh garis air, dan terdiam sejenak. Seni suara pasang surut suara sungai, menggunakan garis air sebagai mata pisau, memotong tanpa suara, tetapi tepi luka akan meninggalkan uap air yang samar. Jika diraba dengan ki spiritual, dapat dikenali sekilas. Dia menegakkan tubuhnya, menatap pria tua berpakaian hitam itu. Alis lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit terangkat. Keduanya terdiam pada saat yang bersamaan. Satu tewas akibat jurus pedang angin jernih. Satu tewas akibat jurus suara pasang surut. Jadi pria tua berpakaian hitam itu berbicara perlahan. Suaranya dipenuhi rasa dingin yang tertahan hingga ekstrim. Murid Sekte Tianshui, mu telah membunuh orang dari Sekte Tianjian, ku. Pria parubaya dari Sekte Tianshui itu juga mendongak. Tatapannya bertemu dengan tatapan orang lain seperti jarum. Murid Sekte Tianjianmu juga membunuh orang dari Sekte Tianshui, ku. Udara di antara keduanya hampir mengembun menjadi zat. Para murid di belakang mereka sudah menggenggam senjata mereka. Meskipun tidak ada yang menghunus pedang mereka, ketegangan dalam keheningan itu telah mencapai batasnya. Ketiga sekte itu berasal dari satu cabang. Dan selama ribuan tahun, belum pernah ada preseden pembantaian bersama seperti ini. Suara pria tua berpakaian hitam itu menjadi semakin dalam.
Namun Liu Han memang benar meninggal di bawah pengaruh seni suara pasang surut. Fu Qingsu memang benar tewas di bawah jurus pedang angin jernih. Pria parubaya dari Sekte Tianshui itu menatap langsung ke matanya. Tepat saat itu, seorang murid Sekte Tianjian melangkah maju. Suaranya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Tetua, bekas tebasan pedang di tanah jelas disebabkan oleh jurus pedang angin jernih. Kita semua murid tahu kemampuan kakak senior Liu dalam teknik pedang untuk seseorang yang bisa meninggalkan luka fatal seperti itu padanya. Kultivasinya pasti setidaknya satu alam utama lebih tinggi darinya. Jika bukan sesama murid yang melancarkan serangan mendadak dari jarak dekat, bagaimana mungkin dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri? Alis lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak, tidak langsung membantah. Murid Sekte Tianshui itu juga melangkah maju, menatap dingin ke arah seberang. Kakak senior Fu meninggal di bawah jurus pedang angin jernih. Jurus pedang angin jernih tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Orang yang bisa menggunakan metode ini untuk membunuh kakak senior Fu pastilah keturunan langsung dari Sekte Tianjian. Dan Liu Han adalah salah satu murid yang paling dihargai oleh Sekte Tianjianmu. Kalimat ini bagaikan sumbu, langsung menyulut tali yang tegang di hati setiap orang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku ada penjahat di Sekte Tianjianmu. Lancang, teriakan keras. Suara lelaki tua berpakaian hitam itu bagaikan palu besi yang menghantam landasan, mengguncang udara di lembah itu. Ulangi lagi, pria parubaya dari Sekte Tianshui itu menatapnya dengan dingin. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kekerasan dingin yang tak tergoyahkan. Apa? Merasa bersalah? Apa yang kau katakan? Ulangi lagi, bagaimana Anda menjelaskan luka seni suara pasang surut pada Liu Han? Lalu bagaimana menjelaskan luka jurus pedang angin jernih pada Fu Qingsu? Tatapan mereka bertabrakan di udara, seperti dua pedang tak terlihat yang sudah saling berhimpitan. Para murid di belakang mereka tidak dapat menahan diri lagi. Kau berani menghina reputasi Sekte Tianjian, Ku. Seorang murid Sekte Tianjian menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu seperti bulan yang dingin, menunjuk langsung ke arah murid Sekte Tianshui di seberangnya. Para murid Sekte Tianshui pun tidak menunjukkan kelemahan. Dengan gerakan pergelangan tangan, pedang panjang berwarna biru air sudah terhunus. Mau berkelahi? Ayo, dua sosok melesat keluar secara bersamaan. Cahaya pedang dan cahaya air bertabrakan dengan dahsyat di udara. Ledakan. Gelombang udara itu meledak. Melihat ini, para murid lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Menghunus pedang mereka satu persatu dan menyerbu maju. Cahaya bilah dan bayangan pedang berpotongan dan berkelebat di lembah. Cahaya spiritual melonjak. Uap air memenuhi udara. Dan ki pedang terbang secara horizontal. Pria tua berpakaian hitam itu tidak menghentikan mereka. Begitu pula pria parubaya dari Sekte Tianshui. Keduanya hanya berdiri di sana, menyaksikan orang mereka masing berkelahi di antara kerikil, seolah menunggu jawaban, atau seolah menunggu alasan yang akan memungkinkan mereka untuk benar-benar mencabik wajah mereka. Seorang murid Sekte Tianjian menusukkan pedangnya, mengenai bahu seorang murid Sekte Tianshui. Darah menyembur keluar. Dan hampir pada saat yang bersamaan, seorang murid Sekte Tianshui lainnya mengayunkan pergelangan tangannya. Seberkas air meluncur keluar, melilit pergelangan kaki murid Sekte Tianjian di seberangnya seperti ular roh, menarik dengan kuat dan melemparkannya ke tanah. Jeritan dan suara benturan senjata terdengar berturut-turut. Dampak dari ki spiritual meledak di lembah, kerikil berhamburan, dan debu beterbangan. Para tetua di kedua belah pihak masih tidak bergerak. Mereka hanya mengamati. Tatapan mereka seperti pisau, seolah menunggu seseorang jatuh lebih dulu, atau seolah menunggu seseorang berbicara lebih dulu. Para murid dari kedua belah pihak jatuh ke tanah dengan luka serius. Beberapa lengannya teriris, beberapa dadanya dipukul dengan keras, beberapa terhuyung mundur sambil memegangi luka mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Udara bercampur dengan bau darah dan aroma menyengat dari cahaya spiritual yang hancur. Akhirnya, pria tua berpakaian hitam itu mengangkat tangannya. Para murid Sekte Tianjian di belakangnya tampak ditarik oleh benang tak terlihat, berhenti serempak, mundur dua langkah, dan memperlebar jarak. Pria parubaya dari Sekte Tianshui itu juga perlahan mengangkat telapak tangannya, dan para murid Sekte Tianshui juga menyimpan senjata mereka dan mundur setengah langkah. Kedua kelompok itu, yang dipisahkan oleh jarak lebih dari 10 zang, saling bertatap muka. Napas mereka naik turun, memancarkan permusuhan yang sangat besar. Pria tua berpakaian hitam itu berbicara, suaranya rendah seolah tertahan dari tenggorokannya. Mengenai masalah hari ini, Sekte Tianjianku tidak akan membiarkannya begitu saja. Pria parubaya dari Sekte Tianshui itu juga berbicara, nadanya mengandung kekerasan dingin yang sama. Sekte Tianshui, ku juga. Kedua kalimat itu terucap bersamaan, seperti dua pedang yang kembali ke sarungnya secara serentak. Pria tua berpakaian hitam itu berbalik, langkahnya seperti besi,
Terluka parah dibantu pergi. Bercak darah berliku. Liku di antara kerikil. Secara bertahap tertutupi oleh debu yang terangkat oleh angin malam. Pedang yang patah. Kain yang robek. Beberapa tetesan darah yang sudah menghitam. Dan beberapa bekas tebasan pedang serta bekas luka bakar sihir dengan kedalaman yang berbeda. Beda tetap tergeletak di tanah. Jejak pertempuran itu bagaikan semacam kesaksian bisu. Yang tetap teguh berada di tanah. Namun pada saat ini, baik Sekte Tianshui maupun Sekte Tianjian tidak menoleh ke belakang lagi. Keretakan itu sudah terbuka. Sementara itu, Kerajaan Selatan, Gerbang Gunung Sekte Suanyang, prasasti tanpa kata. Kata di atas gerbang gunung itu masih berdiri di tempat asalnya. Permukaannya sedikit lebih halus karena dipoles oleh angin dan hujan. Namun tidak ada kata yang terukir di atasnya. Vegetasi di kedua sisi jalan pegunungan jauh lebih rimbun daripada setengah bulan yang lalu. Tanaman merambat memanjat anak tangga batu. Dan bunga liar bermekaran dengan subur di antara kerikil. Seolah-olah gunung ini akhirnya pulih dari puing perang. Formasi penyegel gunung masih beroperasi. Layar cahaya keemasan pucat tampak menjulang di bawah sinar matahari. Menyelimuti seluruh gerbang gunung. Jauh di dalam gerbang gunung, terdapat gua abadi Suanyang. Energi spiritual itu kental seperti pasta. Mengembun menjadi tetesan air halus di dinding gua, meluncur perlahan di sepanjang permukaan batu dan menetes ke kolam mata air spiritual di tanah, menghasilkan suara yang renyah. Jiangqi duduk bersila di atas platform batu, matanya sedikit terpejam, napasnya panjang dan teratur. Ding, kultivasi tidur selesai. Pembawa acara, Jiangqi, tulang akar, tulang iblis merah, segel pengikat surga 9 naga 50% kitab binatang roh kuno fragmen kesempurnaan kanon boneka neter misterius kesempurnaan. Seni ilahi iblis darah kesempurnaan. Seni pedang angin jernih kesempurnaan. Teknik petir tiangang kesempurnaan. Seni gajah misterius gajah tungku tripod lapisan ke-7 kesempurnaan. Tubuh berlian luo agung kesempurnaan. Sutra hati kayu layu kesempurnaan. Peningkatan formasi pedang pembunuh abadi biduk besar formasi pedang pembunuh abadi yin dan yang biduk kembar membutuhkan 7 pedang roh kebenaran. 7 pembantu. Jumlah saat ini 7 pedang pembunuh iblis abadi yang sempurna. Kesempurnaan seni suara tidal. Alam saat ini alam inti emas lapisan ke-7. Harta karun terikat kehidupan teratai kembar es. Api teratai 48 kelopak binatang roh kontrak darah keledai kui iblis darah peringkat 60.100. Peringkat maksimum. Hewan roh hewan gagak emas. 8 menetas. Pupet pemimpin sekte generasi ke-35 sekte iblis darah pemimpin sekte Cutianji. Tingkat inti emas tahap awal sudah jumlah boneka saat ini 1. Jiangqi perlahan membuka matanya. 1 bulan, lapisan ke-7 inti emas. Masih ada waktu sebelum peringkat pembunuh naga. Dengan kecepatan ini, dia seharusnya bisa mencapai puncak inti emas pada saat kompetisi dimulai. Tepat saat itu, Lei Linger berteriak dari luar gua abadi. Guru, saya kembali. Nona Sen sudah berada di tingkat pemurnian Ki ke-3 pedang pembantai iblis Lei Yan. Nona Sen menggunakannya dengan sangat terampil. Di luar gua abadi, cahaya pagi baru mulai menerobos masuk. Jiangqi berdiri di atas tangga batu, tangan di belakang punggung, jubahnya sedikit berkibar tertiup angin gunung. Sen, apakah kita benar tidak akan menemuinya sebelum kita pergi? Tidak akan bertemu dengannya lagi. Suara Jiangqi terdengar sangat tenang. Bertemu hanya untuk kemudian bubar lagi lebih buruk daripada tidak bertemu sama sekali. Lei Linger mengeluarkan suara bukan berdebat, hanya melemparkan rumput ke tanah dan menepuk kotoran dari tangannya. Aku sudah meminta saudari Bai Luo untuk mewariskan teknik kultivasi pedang pembunuh iblis Yan Lei dan pedang pembunuh iblis abadi kepada saudari Sen. Saudari Bai Luo mengatakan dia akan secara pribadi mengawasi saudari Sen saat dia melakukan kultivasi. Jiangqi mengangguk sedikit. Bagaimana dengan Gunung Qingqiu? Saudari Bai Luo mengatakan bahwa begitu klan ular mundur dari perbatasan, dia akan membuka kembali jalur perdagangan antara Gunung Qingqiu dan klan ular, memungkinkan kedua belah pihak untuk bertukar barang dan melanjutkan kontak. Lei Linger menghitung dengan jarinya. Dia juga mengatakan bahwa mulai sekarang, dendam antara klan rubah dan klan ular akan dihapuskan. Selama klan ular tidak lagi menyimpan rencana untuk menguasai Gunung Qingqiu. Mereka tidak boleh berani menyerang lagi. Jiangqi melirik Mo Fuyao, yang sedang menggali sarang semut di kakinya. Raja ular sudah ada di sini. Anggota klan ular yang tersisa tidak akan bisa menimbulkan masalah. Bai Luo adalah orang yang cerdas. Dia akan memanfaatkan mereka dengan baik. Lei Linger mengeluarkan suara, berhenti sejenak, lalu bertanya. Jadi,
Apakah saudari Sen akan tinggal di Gunung Qingqiu mulai sekarang? Jiang Qi terdiam sejenak. Setelah aku kembali dari peringkat pembunuh naga dan bertemu Xiao Xue, dia tidak perlu tinggal di sana lagi. Lei Linger tidak mendesak untuk bertanya lebih lanjut, hanya memiringkan kepalanya, seolah sedang mencerna makna kata itu. Jiang Qi berbalik dan melirik pegunungan yang bergelombang di sebelah barat. Berapa lama lagi sampai peringkat pembunuh naga? 2 bulan. Lei Linger mengeluarkan sebuah pesan bernama Jade Slip dari lengan bajunya dan melirik informasi yang tertera di dalamnya. Pesan dari saudari Zinan mengatakan bahwa 3 sekte surgawi telah mengeluarkan pengumuman. Lokasi peringkat pembunuh naga tahun ini ditetapkan di kota Tianyuan, di persimpangan sekte Tianlan dan sekte Tianjian. Semua kultivator yang menerima undangan harus tiba dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Jiang Qi mengulangi kalimat itu dengan suara rendah, seolah-olah mempertimbangkannya dalam hati. Masih ada cukup waktu. Lei Linger melompat dari tanah, menepuk debu dari jubahnya, dan mendongak menatapnya. Guru, kita akan pergi kemana sekarang? Lembah Wanxi. Jiang Qi menuruni tangga batu. Ujung jubahnya menyapu debu halus di permukaan batu. Susunan pedang masih kekurangan beberapa pedang spiritual. Sisa yang tertinggal setelah memurnikan pedang utama dari potongan besi murni api hitam itu tidak cukup. Kita akan mencoba peruntungan di lembah Wanxi untuk melihat apakah kita bisa menemukan lebih banyak lagi. Lei Linger berlari kecil untuk mengejar. Tuan, bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya? Lalu kita akan menggunakan bahan lain untuk mengisinya. Suara Jiang Qi terdengar tenang. Tetapi jika kita bisa menemukan mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Dia mengatakannya dengan lugas, seolah-olah sedang membicarakan tugas kecil yang bisa diselesaikan di perjalanan. Di belakangnya, sesosok kecil berwarna hitam pekat juga bergegas mengejar Mo Fuyao memegang buah roh yang lebih besar dari kepalanya sendiri. Kakinya yang pendek bergerak cepat, mengejar mereka dengan napas terengah-engah. Tuan, tunggu aku. Lei Linger menoleh ke arahnya, lalu berbalik lagi, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Mereka bertiga, 1 di depan dan 2 di belakang pegunungan, menghilang di ujung jalan pegunungan yang dipenuhi cahaya pagi. Pada waktu yang sama, lembah Wanxi, siang hari. Kabut di pintu masuk lembah lebih tipis daripada saat terakhir kali mereka datang, tetapi masih bertebaran perlahan di antara bebatuan yang berserakan. Sinar matahari menembus celah kabut, menciptakan bayangan yang berantakan dan terfragmentasi di antara kerikil. Jiang Qi mendarat di pintu masuk lembah dan mengamati area tersebut, menyebar dan mencari. Fokuskan perhatian pada urat biji dan retakan yang telah terbalik. Lei Linger bahkan belum sempat mengangguk Mo Fuyao sudah bergegas keluar lebih dulu. Kakinya yang pendek berlari cepat. Jubahnya mengembang tertiup angin, dan sepasang tanduk naga kecil di kepalanya bersinar dengan cahaya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dia berlari ke tumpukan kerikil, berjongkok, dan menggali di celah di antara batu itu dengan tangan kecilnya. Dia mencungkil sepotong biji hitam seukuran ibu jari, mengangkatnya di atas kepalanya. Matanya yang besar berwarna hitam berkilauan. Tuan, ada satu di sini. Lei Linger tidak perlu pengajaran di sana. Jiang Qi berjalan mendekat dan mengambil biji itu untuk memeriksanya. Kualitasnya bagus, meskipun ukurannya tidak besar, teksturnya seragam, dan ada cahaya samar yang mengalir di dalamnya. Ini adalah material pemurnian artefak yang sangat baik. Jaga agar tetap aman. Lanjutkan. Mo Fuyao, setelah menerima pujian, menjadi semakin termotivasi. Dia berlari menjauh lagi. Sosok kecilnya melompat di antara bebatuan seperti bola meriam kecil berwarna tinta yang bergerak. Lei Linger juga mencari dan berhasil menggali 2 potongan lagi dari celah di dekatnya. Meskipun kecil, potongan itu masih bisa digunakan. Namun, setelah mencari selama lebih dari 1 jam dan menyisir seluruh lembah, mereka hanya menemukan 3 atau 4 keping. Sepertinya hanya itu saja. Dia bertepuk tangan dan menegakkan tubuhnya. Jiang Qi menyimpan potongan biji terakhir dan hendak berbicara, telinganya berkedut. Jejak kaki, lebih dari 1, sangat cepat, datang dari arah pintu masuk lembah, dan arahnya jelas. Dalam sekejap, beberapa sosok melintasi lapisan kabut di pintu masuk lembah dan mendarat di antara kerikil. Orang yang berada di depan adalah lelaki tua berjubah hitam dari sekte Tianjian, dengan pedang panjang terhunus tergantung di pinggangnya, bilahnya gelap dan berat. Dia adalah seorang tetua dari sekte Tianjian. Di belakangnya, diikuti oleh 4 orang. Langkah mereka seragam dan serempak. Mereka jelas terlatih dengan baik. Mereka merasa ada yang tidak beres setelah berjalan agak jauh dan sengaja kembali untuk memeriksa tempat kejadian untuk mencari jejak, tanpa menyangka akan bertemu orang di sini. Tatapan tetua berjubah hitam itu tertuju pada Jiang Qi, alisnya berkerut. Siapakah kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Qi menatap biji di tangannya, lalu menatap pihak lain dengan nada datar. Mencari beberapa bahan pemurnian artefak. Mencari bahan. Tetua berjubah hitam itu mendengus dingin.
Lembah Wanshi tidak tenang akhir ini, beberapa orang telah meninggal. Apa kau tidak tahu itu? Aku tahu, nada bicara Jiangqi tidak berubah. Itulah mengapa saya datang di siang hari. Tetua berjubah hitam itu menatapnya selama 2 detik, seolah mencoba menemukan kekurangan dalam ekspresinya. Dia mengamati Lei Linger dan Mo Fuyao di belakang Jiangqi, lalu menatap kerikil dan tanah yang berserakan di lembah. Pandangannya akhirnya kembali tertuju pada Jiangqi, dengan tatapan tajam penuh pengawasan. Jejak di sini tampak lebih dari sekadar jejak penggalian biji. Jiangqi tidak menjawab, hanya menatapnya. Pihak lain menunggu 2 tarikan napas lagi, dan karena tidak menerima penjelasan atau pembelaan apapun, akhirnya melangkah maju dengan sedikit tidak sabar. Apakah Anda seorang penggarap bebas, atau seorang murid karakter limit is exceeded? Sekte tertentu, pengolah tanah lepas, seorang kultivator lepas. Seorang kultivator lepas datang ke lembah Wanshi untuk mencari bahan pemurnian artefak. Pada saat ini, seorang murid sekte Tianjian lainnya di belakangnya mengerutkan kening. Nada suaranya rendah. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang telah tewas di sini? Murid dari kedua sekte telah diserang di sekitar sini. Dan kau, seorang kultivator lepas, kebetulan muncul di sini pada saat ini itu terlalu kebetulan. Jiangqi tidak membela diri, juga tidak gugup. Dia hanya bertanya balik dengan nada acuh tak acuh. Lalu menurutmu itu aku? Tetua berjubah hitam itu terdiam sejenak. Sebenarnya dia tidak punya bukti. Tetapi waktu kemunculan Jiangqi di sini, dikombinasikan dengan jejak yang terbalik di tanah, membuat sulit untuk tidak membuat asosiasi. Sebaiknya Anda jelaskan dengan jelas apa yang Anda lakukan di sini. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, jangan salahkan kami karena menggunakan beberapa metode kami sendiri. Oh, metode. Seperti metode yang digunakan melawan Sekte Iblis Darah. Begitu Jiangqi mengatakan ini, ekspresi sekelompok murid Sekte Tianjian langsung berubah muram. Alis tetua berjubah hitam itu terangkat, matanya menatap waspada pada pemuda berjubah hitam tersebut. Kamu siapa sebenarnya kamu? Jiangqi melirik Lei Linger. Lei Linger melangkah maju dan meletakkan tangannya di pinggangnya yang kecil. Tuanku adalah pemimpin sekte ke-36 dari Sekte Iblis Darah. Tetua berjubah hitam dan kelompok murid Sekte Tianjian awalnya terkejut, lalu meledak dalam tawa terbahak-bahak. Hahaha. Tetua berjubah hitam itu juga mencemooh Jiangqi. Nak, kau bahkan tidak memilih sekte yang baik untuk dijilat. Berpegang teguh pada sekte iblis yang sudah hancur. Kau benar bodoh sampai mati. Menghadapi ejekan itu, Jiangqi tetap tanpa ekspresi. Pandangannya hanya menyapu mereka. Lalu perlahan ia berkata, Sekte Tianjian, kalian membantai sekte iblis darahku. Sebagai pemimpin sekte, dendam ini harus dibalaskan. Tetua berjubah hitam itu menatap wajah Jiangqi yang tanpa senyum. Wajah yang tadinya mencibir perlahan berubah muram. Kudengar di sekte Tianjian kalian menggunakan pedang untuk memverifikasi dao, dan setiap murid yang masuk akan memurnikan pedang berharga unik mereka sendiri di kolam pedang. Tetua berjubah hitam itu mengamati Jiangqi dari atas ke bawah. Seorang penggarap lahan tanpa nama dan tanpa latar belakang, seorang anak yang bodoh, dan seorang gadis kecil yang tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Di pihak mereka, 4 murid semuanya berada pada tahap akhir pembentukan fondasi. Dengan kemampuan bermain pedang yang luar biasa dan fokus pada pembunuhan. Dia sendiri baru saja berhasil menembus ke level kelima dari inti emas. 5 lawan 1, keuntungan ada di pihaknya. Tidak peduli tingkah laku atau trik apapun yang dilakukan anak ini. Selama mereka memulai, mereka pasti akan mengalahkan lawan. Dengan kepercayaan diri dan keyakinan ini, dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan Jiangqi. Jiangqi bergumam, sempurna, aku hanya menemukan biji untuk 2 pedang. Untuk 5 pedang yang tersisa. Pedang berharga yang akan kalian berlima tinggalkan setelah kalian mati akan cukup untuk kugunakan. Apa yang tadi kau katakan? Tetua berjubah hitam dan keempat murid sekte Tianjian semuanya tercengang astonished. Seolah mereka baru saja mendengar lelucon besar. Hahaha. Nak, apakah kau sudah gila? Di seluruh benua Changsuan, belum pernah ada yang berani merebut pedang berharga milik murid sekte Tianjian. Tahukah, belakangnya semuanya menoleh ke arah suara itu. Pandangan mereka tertuju pada sosok kecil berwarna biru tua itu. Mo Fuyao membelakangi mereka, berjongkok di tanah, sambil memainkan sesuatu. Mendengar suara Jiangqi, dia menoleh perlahan, memperlihatkan wajah kecilnya yang tembem. Mata hitam yang melirik itu pertama kali menatap Jiangqi, lalu perlahan menyapu pandangan ke kelompok sekte Tianjian. Melihat hal ini, para murid sekte Tianjian semuanya terkejut. Salah satu murid itu terbelalak, menunjuk ke bagian atas kepala Mo Fuyao. Suaranya langsung menjadi serak. Tanduk, dia punya tanduk di kepalanya. Alis tetua berjubah hitam tiba berkerut. Tatapannya tertuju erat pada sepasang tanduk naga kecil berwarna biru tua itu.
Pupil matanya sedikit menyempit. Anak ini sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lei Linger mengerutkan kening, memanggul palu petir kepala harimau miliknya, dan dengan tidak sabar menendang betis Mo Fuyao. Fuyao kecil, kenapa kau masih berdiri di situ? Mo Fuyao mengangkat kepalanya, membuka mulut kecilnya mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari tubuh kecil itu. Gelombang suara, yang diselimuti gelombang ki yang terlihat, meledak ke segala arah, menerbangkan kerikil, menjungkir balikkan kayu mati dan ranting yang patah, serta mengirimkan debu yang melesat ke langit seperti kabut kuning. Murid terkemuka Sekte Tianjian kehilangan keseimbangan, terlempar oleh gelombang ki, terguling beberapa meter ke belakang bersama pedangnya, dan mendarat dengan rangan tertahan. Sebelum para murid lainnya sempat menenangkan diri, mereka melihat bayangan hitam kecil itu tiba-tiba meregang dan membesar di bawah tatapan mereka, melayang ke langit. Sisik berwarna biru tinta berkilauan dengan cahaya dingin dalam kegelapan, wujudnya dengan cepat membesar hingga 100 kaki. Dia mengangkat kepala naganya, tanduk tunggalnya menggantung seperti giok hitam di depan dahinya. Matanya seperti dua lentera merah tua, menatap ke bawah dengan tekanan yang berat seperti gunung. Naga hitam bertanduk tunggal tingkat 9. Raungan naga itu kembali menggema, mengguncang sekitarnya. Tubuh naga setinggi 100 kaki itu menukik ke bawah, diselimuti angin kencang. Ekornya menyapu secara horizontal seperti cambuk raksasa di sepanjang jalan pegunungan. Murid terkemuka Sekte Tianjian itu terhempas langsung oleh gelombang suara, merasa seolah gendang telinganya ditusuk palu besi, organ dalamnya bergejolak di dadanya. Ia terlempar ke belakang, membentur dinding batu di belakangnya dengan keras, lalu merosot ke bawah dengan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Tawa itu lenyap sepenuhnya, ekspresi kedua murid Sekte Tianjian yang tersisa berubah drastis. Beberapa menghunus pedang mereka, yang lain mundur. Apa ini? Sosok Mo Fuyao telah menabrak mereka. Tidak ada gerakan khusus, tidak ada teknik kultivasi, tidak ada teknik mewah. Hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang lincah, kekuatan 10.000 jin, dan sisik sekeras baja, dia menghancurkan dan menerobos. Lei Linger berdiri di atas batu yang menonjol, memegang palu petir kepala harimau di masing tangan, memiringkan kepalanya untuk mengamati pertempuran. Dalam sekejap mata, keempat murid Sekte Tianjian ditabrak oleh naga bertanduk tunggal hitam raksasa, memuntahkan darah dan mati dengan organ dalam mereka hancur. Mengaung, raungan naga lainnya, tubuh naga itu berputar di udara, lautan awan bergolak. Sepasang mata naga menatap, pandangannya tertuju pada Jiangqi. Siapakah sebenarnya kamu? Jiangqi tidak menjawab, Lei Linger menjawab untuknya. Sudah kubilang, pemimpin generasi ke-36 dari Sekte Iblis Darah. Bagaimana mungkin kau tidak ingat? Tetua berjubah hitam itu tidak bertanya lagi. Jiangqi menatapnya dengan nada acuh tak acuh. Tinggalkan juga pedangmu. Ekspresi tetua berpakaian hitam itu menjadi gelap. Lagi pula, aku adalah seorang tetua Sekte Tianjian. Pedang itu tetap bersama pemiliknya. Alis Jiangqi mengerut rapat, dan dia melirik Lei Linger. Sembeli dia. Baik, Tuan. Tunggu. Tetua berpakaian hitam itu buru melambaikan tangannya. Tunggu. Jangan terburu. Jangan terburu. Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Kolam pencucian pedang Sekte Tianjian tidak kosong. Jiangqi dan Lei Linger sama terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini akan mengubah sikapnya secepat itu. Tetua berjubah hitam awalnya ingin mencoba bertarung. Namun, melihat bahwa seekor naga dengan kepribadian yang begitu arogan bisa tunduk pada orang ini, dan ditambah lagi bahwa gadis kecil yang membawa dua palu itu jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Dalam sekejap mata, hanya dia yang tersisa dari kelima orang itu. Peluang untuk menang benar tidak tinggi. Tidak ada orang lain di sekitar saat itu. Merampas pedang, itu bukan pemerkosaan. Memberikannya kepadanya saja sudah cukup. Selama bukit hijau masih ada, tidak perlu khawatir soal kayu bakar. Seorang kultivator lepas selama dia tetap hidup, dia akan mati di bawah pedang Sekte Tianjian di luar sana. Menunduk dan memohon belas kasihan bukanlah suatu aib. Kemampuan untuk membungkuk dan meregangkan tubuhlah yang menjadikan seseorang pria sejati. Dia akan menunjukkan ekspresi wajah seperti ini padanya. Tetua berjubah hitam melepaskan pedang berharga dari pinggangnya, mengangkatnya ke atas kepala dengan kedua tangan, dan mempersembahkannya kepada Jiangqi. Saudara sesama penganut Taoisme, jika Anda menyukainya, ambillah saja. Saat membicarakan hal ini, suaranya terhenti, dan matanya yang licik melirik beberapa murid yang telah tewas. Murid ini sangat mengganggu Anda. Saudara Taois, mereka pantas mati, jadi janganlah Anda mempermasalahkannya. Aku sudah lama merasa jengkel dengan mereka. Engkau juga telah menyelesaikan masalah di hatiku, Saudara Taois. Pedang berharga ini dipilihkan untukku oleh guruku di kolam pencucian pedang.
Ini adalah pedang kelas tinggi di Sekte Tianjian. Jika kau menyukainya, ambillah, dan mari kita menjalin hubungan yang baik. Sikap tetua berbaju hitam itu tulus, dan dia terus berceloteh. Lei Linger mendengarkan dari samping, alisnya berkerut, dan menatap Jiangqi. Jiangqi menatapnya dengan ekspresi yang tidak berubah dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak bicara. Tubuh tetua berpakaian hitam itu bergetar. Jika Anda tidak ingin mendengar saya berbicara, Saudara Taois, saya tidak akan berbicara. Saya hanya meminta Anda untuk meninggalkan pedang ini sebagai kenangan. Jiangqi melirik Lei Linger. Lei Linger mengerutkan bibir dan melangkah maju, mengulurkan tangan untuk mengambil pedang kuno dari tangan tetua berjubah hitam dan mempersembahkannya kepada Jiangqi. Jiangqi menatap pedang di tangannya. Pedang ini memang tidak buruk. Apa namanya? Hukuman surga. Pedang ini disebut hukuman surga. Tek hitam itu melanjutkan. Di Sekte Tianjian, seni pedang angin jernih adalah fondasinya. Tetua tahap inti emas mengkultivasi bencana angin pemusnah dunia. Alam tertinggi adalah menggunakan jari sebagai pedang. Tetua agung tahap jiwa baru mengkultivasi dekrit kaisar angin, menggunakan pikiran sebagai pedang. Mata Jiangqi berbinar setelah mendengar ini. Oh, jadi itu artinya saat ini kamu sedang mengembangkan bencana angin pemusnah dunia. Itu benar. Jiangqi menundukkan pandangannya. Terdiam sejenak. Lei Linger memutar matanya, dan dia mengulurkan tangannya ke arah tetua. Serahkan. Hah. Tetua berjubah hitam itu terstunet, menatap Lei Linger dengan kebingungan. Buku panduan pedang untuk bencana angin pemusnah dunia. Tetua berjubah hitam itu tercengang. Pandangannya beralih ke Jiangqi di sampingnya. Dia hanya melihat pemuda berjubah warna hitam pekat berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mandir menyamping, seolah tidak peduli dengan kata gadis itu. Namun, sikap yang tampaknya acuh tak acuh ini justru menunjukkan bahwa dia peduli. Tetua berpakaian hitam mengeluarkan kantung penyimpanannya. Lei Linger melompat di depannya dan merebutnya. Serahkan. Mulut tetua berpakaian hitam itu sedikit berkedut. Gadis bertelinga panjang ini, seorang bandit, perampok, preman dari dunia budidaya. Lei Linger mengambil kantung penyimpanan dan mengeluarkan buku panduan pedang dari dalamnya. Dia mengambilnya dan melihatnya. Benar saja, keempat karakter bencana angin yang menghancurkan dunia ada di sampulnya. Tuan, Jiangqi meliriknya dan mengulurkan tangan untuk memasukkannya ke dalam kantung penyimpanannya. Wajah tetua berpakaian hitam berubah menjadi hijau. Dia bahkan belum sepenuhnya mempelajari bencana angin pemusnah dunia. Dan itu direbut tepat di depannya. Itu benar membuat marah. Saudara sesama penganut Taoisme, ini tidak akan berhasil. Jiangqi menatap dingin tetua berjubah hitam. Apa? Bencana angin pemusnah dunia ini adalah teknik kultivasi unik dari Sekte Tianjian. Kecuali para murid Sekte Tianjian, siapapun yang mengkultivasinya, jika ketahuan, tentu akan diburu oleh 3 sekte surgawi. Saudara Taois, Anda tidak boleh mempraktikannya. Jiangqi mengangguk. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Saudara Taois, ada satu pertanyaan terakhir yang membutuhkan jawaban Anda. Tetua berjubah hitam membuka mulutnya, tetapi melihat Jiangqi mengabaikan perkataannya, dia hanya bisa menahan diri. Silakan bertanya, sesama penganut Taoisme, di manakah kolam pencuci pedang yang baru saja kau sebutkan? Apakah semua bahan pembuatan pedang Sekte Tianjian ada di kolam pencuci pedang itu? Kamu mau melakukan apa? Ekspresi tetua berpakaian hitam itu menjadi gelap. Dia tidak mengerti mengapa seseorang menanyakan tentang kolam pencucian pedang. Jika itu tentang pedang pusaka tak tertandingi dari Sekte Tianjian, pedang hukuman surgawi pasti sudah diberikan kepadanya. Namun dia masih bertanya apa yang akan dia lakukan dengan kolam pencucian pedang itu. Dia tidak bisa memahami sepenuhnya pemuda di hadapannya itu. Jiangqi tidak menjawab. Dia hanya menundukkan pandangannya, menatap tetua berjubah hitam. Jantung tetua berjubah hitam itu bergetar, dan seketika keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak tahu mengapa, meskipun telah berada di alam inti emas selama 300 tahun, dia merasa seperti tikus yang melihat kucing di depan pemuda berjubah hitam ini. Jika seseorang berbicara tentang Qi, apa yang ada di dalam hatinya adalah Qi sejati. Namun jika seseorang berbicara tentang rasa takut, berarti dia benar takut. Naga itu melingkar di awan di atas, dan iblis besar bertelinga panjang yang telah berubah bentuk berada di hitam bergerak. Tatapannya tertuju pada wajah Jiangqi selama 2 tarikan napas, seolah memastikan apakah orang ini benar tidak tahu apa arti kolam pencucian pedang. Akhirnya dia membuka mulutnya, suaranya sedikit merendah, seolah takut didengar orang lain. Kolam pencucian pedang tidak berada di sekte utama Sekte Tianjian. Alis Jiangqi sedikit berkedut. Lokasinya berada 300 mil di utara kota Tianyuan, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh kekuatan 3 sekte surgawi.
Itulah wilayah perbatasan tiga sekte surgawi. Di sebelah timur adalah wilayah sekte Tianjian, di sebelah barat adalah wilayah sekte Tianshui, dan di sebelah utara adalah wilayah kekuasaan sekte Tianlan. Masing dari ketiga sekte tersebut menempati satu sudut, dan dengan kolam pencucian pedang sebagai pusatnya, mereka telah menetapkan zona penyangga di mana tidak ada satupun dari mereka yang saling mengganggu. Lei Linger mencondongkan kepalanya ke belakang mereka, tempat di mana tidak ada yang ikut campur. Bukankah itu berarti siapapun bisa pergi ke sana? Tentu saja tidak. Suara tetua berjubah hitam itu meninggi sesaat sebelum ia dengan cepat meredamnya. Meskipun tempat itu merupakan daerah perbatasan, ketiga sekte telah mendirikan formasi dan pos terdepan di sekitar perimeter kolam pencucian pedang. Secara nominal, tempat itu dikelola bersama, tetapi pada kenyataannya, setiap sekte telah menempatkan orang di sana, dan personel yang tidak berwenang tidak diizinkan untuk mendekat. Dia berhenti sejenak dan menambahkan satu kalimat. Hanya saja sekte Tianjian adalah satunya sekte yang menggunakan pedang. Jadi 7 atau 8 dari 10 embrio pedang dan bahan cetakan di kolam itu ditangani oleh sekte Tianjian. Sekte Tianshui dan sekte Tianlan tidak terlalu tertarik. Lagi pula, sekte Tianjian telah memonopoli kolam pencucian pedang selama 800 tahun. Setelah mendengarkan, Jiang Qi terdiam sejenak. Jadi, jika aku tidak pergi ke sekte Tianjian, asalkan aku bisa memasuki kolam pencucian pedang, itu sudah cukup. Anda, ekspresi tetua berjubah hitam menegang, seolah-olah dia akhirnya mengerti apa yang direncanakan pemuda berjubah hitam itu. Suaranya tanpa sadar mengandung sedikit kegugupan, dan dia buru-buru menjelaskan. Area sekeliling kolam pencuci pedang memiliki formasi yang dijaga oleh 3 sekte. Tanpa kesadaran ilahi dari kultivator jiwa baru lahir, seseorang tidak dapat lolos dari seni ilusi sekte Tianlan. Selain itu, bahan peleburan di kolam tersebut sebagian besar adalah embrio pedang dan embrio mentah. Meskipun embrio pedang yang belum dimurnikan memiliki sifat spiritual yang sangat baik, embrio tersebut sulit dibentuk tanpa seseorang yang memeliharanya dengan niat pedang. Ia bermaksud membuat Jiang Qi mundur menghadapi kesulitan, tetapi ia melihat ekspresi Jiang Qi tetap seperti biasa, seolah-olah ia sama sekali tidak mempedulikan katanya. Jadi, alasan kalian dari sekte Tianjian bisa memurnikan embrio pedang di kolam itu adalah karena teknik kultivasi sekte Tianjian dan nutrisi niat pedang kalian. Tepat sekali, tanpa teknik kultivasi sekte Tianjian untuk memurnikannya. Bahkan jika kau mengambil embrio pedang itu, mereka hanyalah potongan logam bekas. Tetua berpakaian hitam berbicara sedikit lebih cepat, seolah-olah untuk membangkitkan keberaniannya sendiri. Selain itu, terdapat banyak bahan cetakan di kolam pencucian pedang embrio pedang, tulang punggung pedang, pelindung pedang, aksesoris rumbai pedang masing membutuhkan teknik kultivasi unik sekte Tianjian yang dikombinasikan dengan niat pedang untuk dibentuk. Bahkan jika orang luar mengambilnya, itu tidak berguna. Setelah berbicara, dia menatap wajah Jiang Qi dengan saksama, seolah menunggu Jiang Qi menunjukkan ekspresi, lupakan saja kalau begitu. Namun, Jiang Qi hanya mengangguk sedikit, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Teknik kultivasi sekte Tianjian, ya aku memang tahu. Seni pedang angin jernih. Nada bicara Jiang Qi santai dan alami. Bukankah tadi kau baru saja memberiku gulungan tentang bencana angin pemusnah dunia? Tubuh tetua berpakaian hitam itu menegang hebat, seolah-olah guntur meledak di telinganya. Dia membeku di tempat, pupil matanya tiba-tiba menyempit, pikirannya benar kacau. Aku memang mengetahui, jurus pedang angin jernih. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu adalah teknik rahasia sekte Tianjian yang tidak dapat dipindah tangankan, yang tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun selain murid inti. Bagaimana mungkin seorang kultivator lepas tidak? Ekspresi tetua berjubah hitam berubah drastis. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka kematian Fu Qingsu meskipun dia seorang pengecut, dia tidak bodoh. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya seperti kilat, menyebabkan keringat dingin langsung mengalir dari punggungnya. Ia mendongak tiba-tiba, menatap dengan ketakutan pada pemuda berwajah tenang berjubah hitam di hadapannya. Suaranya bergetar. Lalu bagaimana dengan seni suara pasang surut, milik sekte Tianshui? Jiang Qi menatapnya, sudut bibirnya sedikit berkedut. Tebakanmu benar, aku juga tahu itu. Mata tetua berjubah hitam hampir keluar dari rongganya. Rambutnya berdiri tegak seperti kucing yang ekornya terinjak. Dan suaranya meninggi tajam, bahkan pecah. Mustahil, ini benar mustahil. Seni pedang angin jernih, dan seni suara pasang surut, adalah teknik rahasia dan tidak dapat ditransfer dari 3 sekte surgawi. Kau, seorang kultivator lepas, bagaimana mungkin kau bisa mempelajari semuanya? Raungannya bergema bolak-balik di jalan setapak pegunungan, membawa perasaan hampir runtuh dan tak percaya. Jiang Qi mengerutkan kening sedikit. Saat ini,
Semua yang ingin dia ketahui telah terungkap. Berbicara lebih lanjut hanya akan terasa berisik. Dia melambaikan tangannya. Mo Fuyao memahami niat Jiangqi saat ini. Mo Fuyao yang berputar, putar di awan, tiba menukik ke bawah. Tubuh naganya yang sepanjang 100 zang membawa momentum seperti tanah longsor, menghantam langsung ke kepala tetua berjubah hitam. Tetua berjubah hitam bereaksi sangat cepat. Dia mengangkat tangannya untuk menangkis, dan cahaya spiritual yang pekat menyembur dari telapak tangannya, secara paksa menahan kekuatan naga, yang seperti gunung Tai runtuh. Ledakan, gunung dan sungai berguncang, dan kerikil bergulingan dari dinding gunung. Di tempat kepala naga bertemu dengan telapak tangannya, cahaya menyilaukan meletus, dan gelombang kejut meledak membentuk lingkaran, membengkokkan dan mematahkan semua kayu mati di dekatnya. Tepat pada saat keduanya terlibat dalam perkelahian, Lei Linger membentangkan sayap petirnya, berubah menjadi seberkas kilat berwarna putih keperakan, muncul tanpa suara di belakang tetua berjubah hitam. Dia mengayunkan kedua palunya tinggi, cahaya guntur di permukaan palu mengembun menjadi dua lengkungan cahaya yang menyilaukan, menghantam dengan ganas ke arah punggungnya. Retakan, jeritan itu menggema di lembah. Punggung tetua berjubah hitam tiba ambruk. Seluruh tubuhnya seperti karung pasir yang dihantam palu raksasa, memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terlempar ke depan tanpa terkendali. Namun dia belum mendarat. Mo Fuyao telah mengejarnya ke udara. Ekor naganya melingkar, dan tubuh naganya yang besar berputar di udara. Kepala naga raksasa itu turun dari langit seperti puncak gunung hitam yang runtuh, mendarat tepat di dada tetua berjubah hitam. Retakan, suara tulang yang hancur terdengar jelas. Tubuh tetua berjubah hitam terpental keras ke tanah. Dadanya benar penyok. Ia terjepit kuat di kerikil oleh kepala naga. Matanya terbuka lebar. Jejak terakhir dan keengganan tersisa di pupilnya sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Tetua berjubah hitam telah meninggal. Dia meninggal dengan sangat tidak rela. Mayatnya terbaring tenang di dalam lubang raksasa yang dibuat oleh Mo Fuyao. Ada 3 orang yang sedang menonton di atas lubang itu. Seorang pemuda berjubah hitam dengan mata tertunduk, seorang gadis bertelinga panjang dengan tangan di pinggang rampingnya, dan seorang anak kecil dengan pipi tembem. Jiangqi sedikit mengerutkan kening dan menatap Mo Fuyao di sampingnya. Fuyao, menguasai. Jiangqi mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya. Kekuatanmu sudah cukup, tapi teknik ini benar terlalu kasar. Jiangqi mengeluarkan peta dari kantung penyimpanannya dan melihatnya sejenak. Dalam perjalanan dari sini ke kolam pencucian pedang, kita akan melewati tempat ini. Saat itu, aku akan menaikkan peringkatmu ke peringkat ke-8. Bertanduk tunggal peringkat ke-9. Tanpa cakar, hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar jika kau bertemu seseorang yang benar kuat di masa depan, kau pasti akan menderita. Begitu mendengar kabar bahwa ia akan dipromosikan ke peringkat ke-8, mata Mo Fuyao langsung berbinar, dan ia segera mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Terima kasih, Guru. Jiangqi melambaikan tangannya. Silakan, pergi bersama kakak perempuan Lei Linger dan geledah kantung penyimpanan orang itu. Jiangqi kembali mempelajari peta itu sendiri. Sekaranglah saatnya untuk mulai secara bertahap menuju kota Tianyuan. Tetapi sebelum itu, aku perlu meningkatkan formasi pedang dan mengumpulkan pedang yang dibutuhkan untuk membangunnya. Di benua Changsuan ini, dalam hal pedang, tidak ada yang lebih profesional daripada Sekte Tianjian. Jadi perjalanan ke kolam pencuci pedang ini adalah suatu keharusan. Formasi pedang pembunuh abadi duel 14 pedang. Formasi pedang pembunuh abadi 28 konstelasi. Formasi pedang pembunuh roh surgawi 36. Formasi pedang pembunuh abadi 72 iblis duniawi. Formasi pedang pembunuh abadi siklus surgawi 108. Mereka harus dikumpulkan agar dapat menghadapi orang yang akan dihadapinya selanjutnya. Dengan lebih baik Jiangqi mengeluarkan gulungan kulit binatang yang menguning dari kantung penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Lin Sibei dalam teks kuno keluarga Lin dan diberikan kepada Jiangqi ketika mereka meninggalkan keluarga Lin. Dia perlahan membentangkannya. Lei Linger mencondongkan tubuh ke depan, dan Mo Fuyao juga berjinjit untuk melihat. Diagram naga Jiao yang berkelok digambar pada gulungan kulit binatang tersebut. Dari peringkat terendah ke-9 hingga peringkat tertinggi pertama, setiap tahapan ditandai dengan jelas. Jiangqi menundukkan matanya untuk memindainya, lalu mengetuk ujung jarinya pada bagian peringkat ke-9. Jiao hitam peringkat ke-9, hitam pekat seluruhnya, dengan satu tanduk dan tanpa cakar, hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk mengaduk ombak. Inilah peringkatmu saat ini. Mo Fuyao mendongak, mengedipkan mata besarnya yang berwarna hitam pekat. Azure Jiao peringkat ke-8, sisiknya berkilauan dengan cahaya biru langit, memiliki pola petir di satunya tanduknya, dengan 2 cakar dan 2 jari kaki di perutnya, mampu menahan 3 bencana, air dan api.
Ujung jari Jiangqi bergerak ke atas diagram dan mendarat di bagian peringkat ke-8. Tahap ini adalah langkah Anda selanjutnya. Lei Linger memiringkan kepalanya, melihat dari diagram ke Mo Fuyao. Lalu bagaimana dengan bagian yang lebih atas? Jiao merah tingkat